Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib yang saat ini kita sudah sampai pada halaman 5 baris ke berapa nih? Ke 9 kali ya. Dari atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, baris ke 9 dari atas. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u utai rukun wudu kang kaping papat iku mashu ba'dur ra'si, mengusap sebagian sirah. Min dzakarin nyatanin saking laki-laki au ungsa utawa perempuan au hungsa utawa banci utawa wadu. Au mashu ba'di sya'rin utawa mengusap sebagian rambut suci. Fi hadir ra'si ing dalam batasane wilayah kepala. Jadi rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, baik bagi laki-laki, bagi perempuan maupun bagi banci. Ya. Nah, adapun berapa minimal ya kadar sebagian kepala tersebut ya. Dalam mengusap sebagian kepala ini sah ya, atau cukup hanya mengusap sebagian rambut, bahkan satu rambut saja itu sah. Minimal satu rambut saja sah, asalkan rambut tersebut masih berada dalam wilayah batasan kepala. Maka kalau rambutnya itu panjang ya, keluar dari batas wilayah kepala, kemudian orang yang berwudu itu ketika mengusap sebagian kepalanya hanya mengusap ujung rambut ya, tidak sah. Karena apa? Ujung rambutnya sudah melewati batas kepala. Maka bagi orang yang rambutnya keriting atau kriwil ya, ketika dia mengusap sebagian kepalanya hanya mengusap dohir atau bagian atasnya rambut ya, ini harus hati-hati. Artinya apa? Rambut yang keriting atau kriwil itu harus dipastikan dulu apakah masih ada pada batas wilayah kepala atau sudah keluar batas wilayah kepala dengan cara diulur. Kalau diulur kok masih ada pada batas wilayah kepala berarti sah. Kalau sudah keluar dari batas wilayah kepala, maka yang diusap harus pangkalnya. Kalau perlu mengenai kulitnya kepala supaya lebih berhati-hati ya tentang mengusap kepala. Wala tuta'ayyanu lan ora diwajibaken atau ora diharusaken apa aliyatu tangan lil mashi kanggo mengusap. Baliya juzu balik wenang apa ngusape mau bi khirqatin kelawan sapu tangan atau anduk atau kain khirqah. Wa ghairiha lan saliyane khirqah ya. Dalam hal mengusap sebagian kepala ini tidak wajib menggunakan tangan, tapi sah atau ya mencukupi jika menggunakan media seperti ya kain, baik itu sapu tangan, anduk atau kain khirqah yang lain ya, atau media lain ya, itu dianggap sudah sah. Bahkan memakai tangan orang lain saja itu ya sah ya. Walau gosala lamun membasuh sapa siman roksahu ing siraiman oleh mbasuh badala masihya karena dadi ganti ngusape yat atau ngusape tangan tadi ya, jaza mengko wenang apa sih ghuslu ra'sihi. Jika orang yang ya mengusap kepala itu ya pengusapannya diganti dengan membasuh, maka hukumnya sah. Nah, dalam ini memang ada perbedaan antara mengusap dan membasuh. Kalau mengusap ya, itu cukup membasahi tempat yang diusap ya, tanpa harus mengalirkan air. Pokoknya tempat yang diusap itu ya, basah ya, itu sudah cukup dan sah. Tetapi kalau membasuh ya, itu intensitasnya lebih besar daripada mengusap, karena membasuh itu wajib mengalirkan atau
membuat air itu menetes ya. Jadi airnya kan harus banyak. Nah, adapun orang ya yang mestinya wajibnya hanya mengusap kok dia membasuh. Misal dengan cara mengucuri kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air, ya itu sah ya. Sah ya. Jadi mengusap digantikan dengan membasuh itu hukumnya sah. Walau wadu alamun nyalahaken sapa si orang yang berwudu sapa si mutawaddi ya tahu ing tangan yang mutawaddi al mablulata kang tian teles telesi walam yuharrik lan ora pisan-pisan gerak-gerakaken sapa si mutawaddi ha ing tangan mau ing yadul mablulah jaza mongko wenang atau mongko boleh apa sih ya boleh apa sih masfurasi. Jadi andikan orang itu dalam mengusap sebagian kepala hanya meletakkan tangannya yang basah kemudian ditempelkan di kepala tanpa menggerak-gerakkan tangan itu ya, maka itu juga sudah dianggap sah ya. Jadi mestinya mengusap sebagian kepala itu hal yang mudah ya. Kita lanjutkan. Wal khamisul rukun wudu yang kelima iku waslur rijlaini membasuh dua kaki ilal ka'baini maring polok loro utawa dua mata kaki. Ilam yakun lamun ora pisan-pisan ana sapa al mutawaddi orang yang berwudu. Orane kula pisan wong kang memake lil khuffaini maring dua khuf. Fa in kana mung lamun ana sapa si mutawaddi ikula bisa huma memakai dua khuf wajib mengko wajib alaihi ngatasi mutawaddi apa masul khuffaini mengusap dua khuf au ghuslur rijlaini utawa membasuh dua kaki ya. Jadi rukun wudu yang kelima adalah membasuh dua kaki sampai pada polok atau sampai pada mata kaki ya. Memang dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya. Kalau dalam pendapat Syafi'iyah ya, ulama mazhab Syafi'i membasuh dua kaki itu hukumnya wajib dan menjadi rukun wudhu ya, karena dalam memahami ayat wudhu ya, ulama Syafi'iyah membaca ayat wudhu dengan wamsahu biru'usikum wa arjulakum, membaca dengan fathah yaitu arjulakum, artinya membasuh dua kaki ini ya diatofkan atau diikutkan pada pembasuhan dua tangan, ini sama-sama dibasuh. Sedangkan pendapat Imam Hanafi atau mazhab Hanafi itu menganggap bahwa yang wajib itu mengusap dua kaki. Karena mereka membaca ayat tentang wudhu itu wamsahu biru'usikum wa arjulikum dengan dibaca kasroh arjulikum. Yakni perlakuan dua kaki ini diikutkan sebagaimana mengusap sebagian kepala. Nah, tapi kita memilih pendapatnya Imam Syafi'i ya, dengan membasuh ya. Di samping itu kita ikhtiyat karena membasuh itu ya, kalau ternyata yang betul itu mengusap maka ya, membasuh lebih ya, lebih tinggi ya kapasitasnya daripada mengusap ya. Lah sampai apa ketika kita membasuh kaki ya, itu sampai dua mata kaki atau dua polok ya. Kalau perlu dipanjangkan lagi sampai betis untuk menyempurnakan basuhan kaki. Lah orang wajib membasuh kaki ketika wudhu ini jika si orang yang berwudhu itu dalam keadaan ya, tidak memakai khuf atau tidak memakai sepatu atau kaos kaki khuf. Ya. Khuf ini adalah sejenis kaos kaki yang kedap air atau sepatu tipis yang kedap air yang nanti akan dibahas dalam fasal tersendiri yaitu fasal tentang khuf ya. Nah, jika orang yang berwudu itu memakai khuf, nah, maka dia diwajibkan dengan dua alternatif ya. Bisa dengan hanya mengusap khufnya atau dia melepas khufnya ya, sehingga dia bisa membasuh dua kaki ya. Cuma nanti syarat ya, bagaimana dia bisa mengusap khuf dan lain-lain akan dijelaskan pada bab tentang pemakaian khuf ya. Jadi orang yang memakai khuf itu punya dua alternatif, bisa mengusap pada khufnya atau bisa melepas khufnya lalu dia membasuh
dua kakinya dengan air. Wajib bulan wajib apa ghusluma membasuh barang atau membasuh sesuatu alaihima kang tetap ingatasi dua kaki. Min sya'ri nyatane saking rambut au sil'atin utawa kutil atau daging tumbuh wa usbu'in lan jari-jari zaidatin kang berlebih. Kama kaya penjelasan selama sabaqo kanus dingin atau terdahulu apa sima fil yadaini ing dalam bab membasuh dua tangan. Dalam membasuh kaki ini ya, maka termasuk harus membasuh apa-apa yang ada di kaki ya. Sel rambut, daging tumbuh, jari-jari tambahan ya. Kulit di bawah kuku kaki ya. Sela-sela kaki itu harus semuanya terbasuh semua. Maka bagi kaki yang kukunya panjang ya harus hati-hati, jangan sampai kulit di bawah kuku itu tidak terbasuh ya. Nanti kalau ada yang tidak terbasuh, wudunya tidak sah ya. Wasati sulantai rukun wudu yang keenam iku at-tartibu, tartib atau urut fil wudu'i ing dalam wudu. Urut alama ing ngatasi urut-urutan ing ngatasi ketentuan ayil wajhi tegese ngatasi bentuk atau ketentuan alladzi dzakana kang wis nutur sapa kita hu ing wajah fi atil wurudi ing dalam bilang-milang atau ing dalam penjelasan pira-pira fardune wudu. Jadi rukun wudu yang keenam adalah tartib atau urut ya, sesuai dengan urutan yang sudah kami jelaskan dalam penjelasan fardu-fardunya wudu ya. Tertibnya wudu sebagai rukun wudu ini juga dalam pendapat madhab Syafi'i. Sedangkan dalam madhab Hanafi ya, tertib ini hukumnya sunnah. Jadi andaikan tidak urut itu wudunya sah. Tetapi dalam madhab Syafi'i wudu kok tidak urut ya, itu wudunya tidak sah ya. Ini pendapat Imam Syafi'i, wudunya tidak sah apabila tidak urut. Falau nasya mengko lamun lali sapa si mutawadhi atartiba ing urut-urutan wudu lam yakfi mengko ora cukup utawa ora sah apa si wudu. Jadi orang yang lupa tentang urutan wudu sehingga dia wudunya terbalik-balik ya, maka tidak sah wudunya ya, walaupun dia waktu berwudu itu dalam keadaan lupa ya. Tapi begitu ingat ya, baik ingat sendiri atau diingatkan orang lain ya, dia wajib mengulang wudu tersebut. Karena apa? Urutannya tidak benar sehingga wudunya tidak sah. Walau ghusalal mengkolamun membasuh seposiman si orang yang berwudu arba'ata a'dha'ihi ing 4 anggota wudune siman. Oleh membasuh daf'atan wahidatan kelawan basuhan yang sekaligus ya biiznihi kelawan idzni si mutawaddi irtafa'a mongko hilang apa hadasu wajihi hadas wajhi si mutawaddi faqatu mongko hanya itu mongko hale bloko. Jadi kalau ada orang dalam berwudu itu membasuh 4 anggota wudunya, yakni wajah, tangan, kepala, kaki, ya 4 itu ya. Itu membasuhnya itu sekaligus. Ya. Dengan izinnya atau dengan niatnya si orang yang wudu tadi. Ya, dengan sepengetahuan dengan niatnya si orang yang wudu tadi. Ya. Itu yang dihitung telah dibasuh adalah dalam hal membasuh wajah saja. Jadi misalkan ada orang sakit, dia diwudukan oleh anak-anaknya, ya, begitu si sakit itu niat, maka kemudian si anak tadi ada yang memegang wajah, ada yang memegang kaki, ada yang memegang kepala, ada yang memegang tangan, bareng membasuhnya. Nah, maka dalam hal itu yang dianggap sudah terbasuh hanya wajahnya saja, karena wajah ini kan awal anggota yang dibasuh pada saat wudu. Demikian pula orang yang menceburkan ke kolam, ya, dia menceburkan ke kolam ya, bersamaan dengan niat wudu. Begitu cebur begitu, semua sudah basah semua, terbasuh semua, ya, maka wudunya yang dianggap sudah terbasuh hanya wajahnya saja. Yang lain tetap dilanjutkan kembali dengan urut-urutan wudu atau dengan ketentuan tartibnya wudu. Nah,
Inilah yang saya sampaikan dalam hal rukun wudhu. Alhamdulillah selesai, dan insya Allah besok kita lanjutkan dengan sunnah-sunnahnya wudhu ya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.